Pemirsa, tim iNews Files masih berada di Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Dan hari ini adalah hari ke-12 pasca bencana longsor yang terjadi pada tanggal 27 November 2025. Saya akan menuju ke sebuah desa di mana terdapat 3 kampung yang di dalam desa tersebut hanyut disapu banjir bandang. Hingga saat ini kurang lebih sebanyak 300 jiwa hilang. Ikuti terus penelusuran kami. Batu yang ada di bawah saya ini merupakan satu dari ribuan batu yang meluluhlantakkan permukiman warga. Batu yang terlihat dari hulu hingga hilir sebelumnya tidak ada. Batu-batu ini dibawa saat banjir bandang terjadi pada tanggal 27 November 2025. Sepanjang mata memandang ini seharusnya adalah permukiman warga dan juga sawah warga dari Dusun Salareh Air Timur. Namun sekarang kurang lebih sebanyak 300 warganya hilang. Sebagian diantaranya sudah ditemukan, namun sebagian lagi belum ditemukan. Ikuti terus penelusuran tim iNews Files untuk mengetahui bagaimana kondisi warga dari Salareh Air Timur. Pemirsa, ini adalah jembatan sementara yang dibangun oleh petugas kepolisian. Untuk saat ini warga hanya bisa melintasi jembatan sementara yang dibuat dari pohon pinang. Jembatan ini sendiri menghubungkan Desa Salareh Air Timur dengan Kampung Sabrang Air yang terisolasi selama 12 hari. Saya akan mencoba untuk melewati jembatan sementara ini. Harus berhati-hati, pemirsa. Ada 2 batang pinang yang sepertinya sudah hari-hari sebelumnya dipasang di sini karena warnanya berbeda dengan yang di sebelah. Ini warnanya lebih fresh, lebih coklat. Pertanda ini baru diletakkan untuk memperkokoh jembatan sementara ini. Dan harus ada 2 jembatan sementara karena memang kalinya cukup lebar. Untuk kondisi warga Bapak yang di Jorong Sabrang Air, ini bagaimana kondisinya Pak? Ini kan sudah 12 hari ya Pak ya? Iya betul Bu. Pasca bencana, bagaimana kondisi mereka Pak? Kondisi saat ini untuk sementara bantuan logistik sudah bisa dimasuk untuk makanan, tapi untuk air bersih, penerangan listrik itu belum. Di seberang itu ada 1.200 warga yang masih bertahan di seberang. Bagaimana mereka bertahan dengan pasokan yang minim Bapak? Untuk sementara mereka saling berbagi, satu sama lain, dia masak bersama dan makan bersama, memanfaatkan apa yang ada secara bersama-sama. Ini sangat luas, sangat lebar. Kira-kira total sebenarnya ada berapa rumah Pak yang tersapu dengan banjir bandang pada tanggal 27 November lalu Pak? Di kampung kita di Nagari Salareh Timur dan sampai ke bawah ke bawah sungai itu lebih kurang 300 rumah itu yang langsung terdampak. Dan di sini yang hilang mulai dari atas. Dari atas ada sampai di sini itu rumah di pinggir sungai ini sudah menjadi rumah sekarang. Di belakang kita itu rumah. Dan rumahnya sudah menjadi dasar sungai sekarang. Ada berapa jiwa yang saat ini sudah dilaporkan mereka hilang belum ditemukan? Kurang lebih 300. Sudah adakah korban meninggal yang ditemukan dari warga Bapak? Dari warga kami sudah ada warga yang ditemukan lebih dari 73. Saya hanya melihat ini hamparan batu, tapi sebenarnya yang kita injak di bawah ini adalah rumah Bapak? Rumah.
semuanya sudah menjadi dasar sungai. Rumah, pemukiman, sawah, perkebunan sudah menjadi dasar sungai. Sungai kita yang di awalnya diameternya cuma 10 meter lebih kurang, sekarang sudah menjangkau lebih dari 1 kilo dampak dari semua gelodo ini. Pada saat kejadian sebelum banjir bandang datang, apakah ada pertanda atau suara atau bagaimana pada saat itu kejadiannya, Pak? Ada yang mengatakan seperti helikopter yang mau datang, ada yang mengatakan seperti mesin loader alat berat yang mau datang beriringan rame-rame, ada juga yang mengatakan seperti ledakan bom yang sangat besar. Air yang turun pertama itu lumpur itu seperti bukit yang berjalan karena kayunya masih berdiri tenggelam dan terus meledak di setiap tikungan. Dia meledak dan mengeluarkan material kotoran, para material yang berdampak langsung ke pemukiman. Ini salah satu warga Bapak kah? Iya, salah satu warga yang mendistribusikan secara langsung kepada keluarga-keluarganya masing-masing untuk bantuan logistik. Selain sembako, apa saja yang mereka butuhkan, Bapak? Pakaian, APE untuk membersihkan rumah-rumah mereka, boot, gerobak, dan lain-lainnya. Selain rumah hanyut dan ratusan warga meninggal, ini apa yang sangat dirasakan oleh Pak Fauzi dan juga warga Bapak? Tentunya kehilangan semua sanak saudara kami, warga kami kehilangan, habis semua lahan-lahan pertanian semuanya juga hilang. Yang paling pedih itu adalah kehilangan nyawa. Karena kehilangan nyawa ini tidak bisa kita bayar dengan apapun, bisa kembalikan dengan bentuk apapun. Pemirsa, tim iNews Files saat ini berada di Kampung Tengah, Kabupaten Agam. Kiri kanan saya bisa terlihat, sebelah kanan rumah sudah rusak, sudah tidak layak untuk ditempati akibat hantaman dari banjir bandang. Secara kasat mata ini mungkin hanya gundukan tanah biasa. Tetapi sebelum adanya gundukan tanah ini, sebelah kiri saya ini adalah perumahan warga yang luluh lantak, rata dengan tanah, tidak tersisa sedikit pun. Dan kami mendapatkan informasi bahwa pada saat bencana banjir bandang dan tanah longsor ini kurang lebih setinggi 5 hingga 6 meter. Betapa tingginya pada saat itu banjir bandang menghantam Kampung Tengah ini. Ibu boleh ditunjukkan rumah Ibu sebelumnya di sebelah mana, Ibu? Sebelah sini. Yang sudah rata dengan tanah ini? Iya. Tidak ada penampakan rumah, di sini dulu adalah rumah Ibu. Bisa diceritakan pada saat kejadian Ibu ada di mana dan bagaimana pada saat itu menjadi salah satu korban dari banjir bandang ini, Bu? Mula-mulanya saya akan masak gulai. Ada terdengar kayak guruh. Terdengar Deras. guruh. Ya. Oke. Ya, tengok ke belakang sedikit. Ternyata batang kayu ini udah begini rebah-rebah tuh. Terlari ke depan ke teras rumah. Keluar. Terus pas di teras anak itu rumah sudah kegulung sama lumpur? Ya, sudah hancur. Kami tidak tahu lagi kemana cucu, kemana suami. Sudah langsung digulung ke dalam rumah. Ibu berarti sempat tergulung oleh lumpur? Iya, seret ke dalam. La ilaha illallah sampai di situ. Terseret sejauh mana, iya, Ibu? Sejauh itu di dekat itu di atas rumah yang kuning itu. Kurang lebih 300 meter Ibu terseret? Ya, terseret, terjepit kan kita. Ibu terjepit? Terjepit, rasanya udah mau mati dah.
batang kayu apa nak tahu. Kena hantaman kepalanya? Langsung berhenti sana batang kayu itu juga berhenti dan tinggal saya. Sudah berhenti lumpur nak kenal orang sama saya. Gak ada yang kenal sama ibu? Ya, rambut panjang pakai lumpur yang ini lumpurnya bukan encer. Yang padat? Sudah diselamatkan sama orang di situ. 2 hari di rumah orang itu nggak bisa jalan? Nggak bisa digerakkan. Total ada berapa anggota keluarga yang tinggal di dalam satu rumah ibu? 5 orang. Kelimanya apakah selamat? Meninggal 1. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Umur 4 tahun. Cucu ibu yang meninggal ditemukannya di mana ibu? Itu di dalam mesin itu, di dalam rumah itu, di mesin terjepit. Ada di dalam situ terjepit? Kayu besar 2. Astagfirullahaladzim. Ibu Pet, waktu saat tergulung lumpur gelap gitu, untuk nafas saja biasanya susah. Bagaimana ibu bertahan hingga saat ditemukan oleh warga lain? Selalu baca la ilaha illallah, mengucap la ilaha illallah. Ada cahaya yang menolong, ada cahaya kayak senter itu. Pas berhenti lumpur, hapus muka Nina, nampak langsung orang. Tolong. Itu datanglah laki-laki itu berdua. Apa yang paling dikenang pada saat ibu masih tinggal di rumah ibu yang sekarang sudah rata dengan tanah ini, ibu? Ya, cucu itulah. Paling rindu ibu. Terus buka yang lihat. Itu sangat lucu. Terus saya bawa kemana-mana, pergi ke pengajian kemana warung, bawa ke masjid. Sering saya bawa itu yang satu itu. Untuk kedepannya harapan ibu seperti apa? Murah rezeki Pak, bisa lo bikin rumah balik. Tapi saya tidak di sini bikin rumah, takut trauma. Pikiran itu enggak itu, pikiran itu mama aja, panggil mama, nggak ada nyaut. Jadi pas manggil, terdengarlah suara adik di belakang tertimbun di di atap rumah. Kepalanya aja yang tinggal.